Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Sambil gemetar, Yunfei mengangkat kepalanya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia memaksakan senyum, tetapi dia tidak bisa menghentikan suaranya yang bergetar. Senior, junior ini tidak mengenal Qian Kun. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan tenang. Yunfei segera melihat dinginnya mata Wang Lin. Dia tiba-tiba menjadi sangat gugup. Wang Lin terlihat seperti orang yang sangat kejam dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya karena dia seorang wanita. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak memihak. Jika dia tidak memiliki sesuatu yang menarik baginya, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Yunfei sendiri memiliki kepribadian yang dingin. Dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa Wang Lin tidak ingin berita tentang dia keluar dari bintang rusak yang kacau balau menyebar. Karena Qian Kun sudah mati, maka dialah satu-satunya yang tersisa. Dia segera menggigit bibir bawahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tegas saat dia mengeluarkan sepotong batu giok dan menunjukkannya kepada Wang Lin. Senior, batu giok ini berisi beberapa resepil yang sangat berharga. Ini adalah harta terbesar sekte Qi Huangku. Wang Lin mengambil potongan batu giok itu dan memindainya dengan kekuatan jiwanya lalu menatapnya. Yunfei merasa pahit di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa batu giok ini saja tidak cukup untuk menggerakkan hati Wang Lin. Pikirannya dengan cepat bekerja dan berkata, Senior, junior ini dibesarkan di kota Qilin dan memiliki rumah di sana. Junior juga mengenal kota Qilin dengan sangat baik. Jadi jika senior memiliki permintaan, junior dapat membantunya. Setelah dia selesai berbicara, dia takut Wang Lin tidak mengetahui aturan kota Qilin dan melanjutkannya. Senior, tahukah senior bahwa jika seorang kultivator tidak memiliki status penduduk di kota Qilin, mereka hanya dapat tinggal di sana untuk 3 hari. Kemudian setiap hari setelahnya akan berharga 10 batu roh berkualitas rendah. Meski begitu, mereka hanya bisa tinggal selama total 10 hari. Tetapi junior ini berstatus penduduk di kota Qilin. Dengan junior ada di sini, senior dapat tinggal di kota Qilin selama senior menginginkannya. Juga, junior sangat akrab dengan lautan iblis ini, termasuk lokasi kota dan kekuatan para kultivator. Karena mengetahui hal-hal ini adalah pekerjaan junior di Istana Ajaib. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak yang junior ini tidak ketahui tentang lautan iblis. Jika bukan karena aku dikejar dalam keadaan panik oleh Qian Kun, junior tidak akan datang ke bintang rusak yang kacau balau ini. Setelah Yunfei mengatakan semua ini dalam satu tarikan nafas, dia dengan gugup menatap Wang Lin. Mendengar penjelasannya, Wang Lin merenung sejenak. Dia dengan santai mengelurkan tangannya dan tubuh Yunfei tanpa sadar bergerak ke arahnya. Sementara itu, pergelangan tangan kanannya berputar dan jari-jarinya bersentuhan. Dengan lambaian tangannya, lingkaran ilusi muncul dan mendarat di alis Yunfei. Pembatasan ini akan aktif setiap 3 hari sekali. Setiap kali aktif, darah di seluruh tubuhmu akan mengalir mundur. Itu mencerminkan kamu akan mengalami kekacauan dan di dalam hatimu, api bintang 5 akan menyala. Jika aku tidak menghentikannya dalam 1 menit, maka seluruh tubuhmu akan menjadi penampungan darah. Wajah Yunfei menjadi pucat, tetapi dia segera menenangkan dirinya setelah menarik nafas dalam-dalam. Yunfei tahu bahwa hidupnya aman untuk saat ini. Kemudian Wang Lin dengan tenang berkata, "Bawa aku ke kota Qilin." Yunfei mengangguk dan berdiri kembali di atas pedang terbangnya. Dia dengan hati-hati memimpin di depan Wang Lin. Wang Lin tidak membutuhkan pedang terbang untuk terbang, tetapi sepertinya dia dibawa oleh angin sepoi-sepoi.
Cara terbang unik ini sebenarnya merupakan penggunaan teknik yang telah dia kuasai bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, setelah bertahun-tahun, bahkan menggunakan kata penguasaan penuh untuk menggambarkan caranya menggunakan teknik ini sepertinya tidaklah cocok. Lebih tepatnya, teknik yang dia gunakan sudah mendekati kesempurnaan. Saat ini, meski dia menggunakan pedang terbang, tetapi kecepatannya tidak akan lebih cepat. Menggunakan pedang terbang hanya akan menghabiskan lebih banyak kekuatan spiritual. Namun karena teknik tarik-menarik adalah teknik paling dasar, maka jumlah kekuatan spiritual yang dikonsumsi hampir tidak berarti bagi para ahli formasi inti tahap akhir. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka bahkan tidak dapat mendeteksi penggunaan kekuatan spiritual sama sekali. Dapat dikatakan bahwa jumlah kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam satu tarikan nafas hanya 1 berbanding 10.000 dari jumlah kekuatan spiritual yang dihasilkan oleh formasi intinya dalam waktu yang sama. Setelah Yunfei melihat cara terbang ini, jantungnya tidak bisa menahan guncangan lagi. Pikirannya untuk melarikan diri melalui keberuntungan di masa depan semakin berkurang. Kenyataannya, jarak 30.000 mil bukanlah jarak yang terlalu jauh. Namun setelah terbang seharian penuh, Wang Lin masih belum menemukan kotak kilin, sehingga wajahnya langsung menjadi gelap. Yunfei diam-diam berteriak di dalam hatinya. Dia lupa bahwa ketika dia menyatakan jarak kotak kilin dari bintang rusak yang kacau balau, ada cincin aura biru tua yang akan muncul secara acak. Frekuensi auranya tidak terlalu tinggi, namun ketika itu muncul, itu akan mencakup area yang luas. Meskipun tidak ada bahaya di dalam auranya, namun kekuatan jiwa juga akan terperangkap di dalam tubuh, sehingga sangat mudah untuk tersesat. Yunfei menjelaskan semua ini dengan sangat gugup. Dia takut membuat Wang Lin marah. Akhirnya, dia menyarankan untuk memutarinya. Dengan cara ini, meski memakan waktu yang lebih lama, namun tidak akan lebih dari 5 hari. Setelah mendengar ini, Wang Lin mengirimkan kekuatan jiwanya dan mengkondisikan area tersebut. Kemudian kekuatan jiwanya membentuk garis lurus menuju aura. Dia segera melihat auranya. Setelah memeriksa auranya, dia mengkonfirmasi apa yang baru saja dikatakan Yunfei dan mengangguk setuju dengan sarannya. Yunfei menghela napas lega dan dengan cepat memimpin jalan. Wang Lin bukanlah orang yang banyak berbicara dan Yunfei terlalu takut untuk berbicara. Akibatnya, dalam 3 hari, keduanya hampir tidak pernah berbicara satu sama lain. Pada hari ketiga, serangan pada tubuh Yunfei diaktifkan. Dia membenarkan apa yang dikatakan Wang Lin sebelumnya dan merasakan sakitnya darahnya mengalir mundur dan kekuatan spiritualnya menjadi kacau balau. Dia bahkan merasa seperti ada api yang akan melelehkan tubuhnya. Untung pada saat itu diaktifkan, Wang Lin segera menghentikannya. Setelah mengalami ini, harapan terakhir pemberontakan Yunfei benar-benar memudar. Wang Lin sebenarnya tahu apa yang dipikirkannya di dalam hatinya. Meski mengendalikan hati orang bukanlah keahliannya dan dia lebih merasa nyaman ketika mengendalikan iblis. Namun metode yang dia gunakan pada Yunfei tidak jauh berbeda dengan iblis. Wang Lin mempertahankan Yunfei karena dia berguna. Wang Lin juga tahu bahwa jika dia membiarkan murid-murid Duan Muji, Raja Iblis 6 Keinginan, si Bongkok Meng dan Kaisar Kuno mengetahui bahwa dia keluar dari tanah dewa kuno, maka itu hanya akan menimbulkan masalah baginya. Di antara orang-orang itu pasti akan ada seseorang yang mengetahui kebenaran tentang apa yang ada di dalam bintang rusak yang kacau balau. Setelah Wang Lin terungkap, dia akan diburu tanpa henti oleh murid sekte tersebut. Jika semua murid itu berada di bawah tahap Nesensol, maka mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Namun begitu murid Nesensol muncul, itu pasti akan merepotkannya. Kesimpulannya,
diam adalah pilihan yang jauh lebih baik. Ini akan menghemat banyak masalah dan akan jauh lebih aman. Hal ini bukan karena Wang Lin ingin membunuh, tetapi dia terpaksa membunuh demi kelangsungan hidupnya sendiri. Dia masih menyesali satu hal di dalam hatinya, meski hal itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dulu, di negara Zhao, ketika dia baru saja meninggalkan sekte Heng Yue, dia bertemu dengan mantan temannya Zhang Hu. Dia telah membunuh guru Zhang Hu untuk menyelamatkan Zhang Hu, dan banyak manusia menyaksikan pemandangan itu. Keputusan Zhang Hu adalah membunuh semua manusia itu, tetapi Wang Lin tidak tega dan malah menggunakan mantra yang membuat orang kehilangan sebagian ingatannya. Bahkan setelah bertahun-tahun, setiap kali dia mengingatnya, dia merasakan sakit di dalam hatinya, seolah-olah itu dibor oleh jutaan serangga. Dia lebih dari sekali mengejek ketidaktahuannya sendiri pada saat itu, dan lebih dari sekali membenci moralitasnya yang cacat saat itu. Dia tidak tahu bahwa Jimo tua telah membacakan mantra pada guru Zhang Hu sehingga dia bisa melihat semua yang terjadi setelah kematian guru Zhang Hu. Wang Lin mengira masalahnya akan datang dari manusia karena dia membiarkan mereka hidup. Sebaliknya, dia mendapatkan kemarahan orang tua Jimo yang mengakibatkan cicit Teng Hua Yuan mengejarnya. Kalau tidak, bagaimana Wang Lin bisa membawa bencana seperti itu dengan menyinggung seorang kultivator tahap Nascensol ketika dia hanya berada pada tahap kondensasi Qi? Kejadian itu menyebabkan musnahnya seluruh keluarganya. Satu-satunya yang tersisa dari orang tuanya hanyalah 2 jiwa api. Semua bencana ini disebabkan oleh kelemahannya saat itu. Sejak kematiannya, Wang Lin berubah pikiran. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, maka dia tidak akan menghentikan Zhang Hu membunuh para saksi itu. Tidak ada orang yang terlahir kejam, tidak ada orang yang terlahir berhati-hati dan cerdik, dan tidak ada orang yang terlahir berhati dingin. Semua ini disebabkan oleh pengalaman hidup seseorang. Sejak Wang Lin meninggalkan daerah Zhao, termasuk waktu yang dia habiskan di medan perang asing dan tanah dewa kuno, lebih dari 400 tahun telah berlalu, dan itu sudah cukup bagi jiwa seseorang untuk berubah total. Dia sekarang adalah orang yang benar-benar berbeda dengan anak kecil dari sekte Heng Yue di daerah Zhao. Wang Lin terkadang berpikir jika paman keempat tidak memberikan tempat putranya kepadanya bertahun-tahun yang lalu, maka dia mungkin akan menjadi tumpukan sampah saat ini. Namun jalannya tidak akan sesulit sekarang. Dia akan pergi dan mengikuti ujian negara untuk masuk pengadilan, dan orang tuanya tidak akan berakhir tragis. Mereka juga akan mendapatkan rasa hormat begitu putra mereka memasuki istana dan mendapatkan kekayaan setelahnya. Mereka akan menjalani kehidupan yang tenang, memuaskan, dan penuh kebanggaan. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan memilah semua emosi yang muncul sekaligus di dalam hatinya. Orang tua Jimo, Teng Hua Yuan, Punanji, dan beberapa kultivator lain dari negara jauh, bahkan kepala sekte mayat adalah orang-orang yang harus dibunuh oleh Wang Lin. Selain itu, Wang Lin juga memiliki keraguan tentang bagaimana Teng Hua Yuan menemukan keluarganya. Dia akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan siapapun yang terkait akan ditambahkan ke daftar pembunuhannya. Di bawah bimbingan Yun Fei, pada hari keempat, mereka melihat dari kejauhan seperti ada seekor binatang surgawi kuno membandingkan kota Nandao dengan kota Qilin. Itu seperti membandingkan seorang anak yang baru belajar berjalan dengan raksasa. Kota Qilin berukuran ratusan lebih besar dari kota Nandao. Dari kejauhan, itu tampak seperti binatang buas purba yang tergeletak di tanah dan mengeluarkan rasa keagungan. Kota Qilin tampak seperti binatang Qilin besar yang dibentuk oleh bebatuan hitam gelap.
mata binatang kilin tampak seolah-olah mengandung kecerdasan dan kehidupan. Siapapun yang melihatnya pertama kali pasti akan takjub. Di dalam binatang kilin ada alun-alun kota, tempat transaksi semua bahan material dan harta sihir dijual. Di luar binatang kilin ada pegunungan melingkar yang mengelilingi dan melindungi kota. Di sisi utara, timur, selatan, dan barat, orang harus menggunakan kekuatan yang besar untuk membuka terowongan agar bisa memasuki kota. Yunfei melihat tatapan Wang Lin tertuju pada kota kilin, jadi dia segera memberikan penjelasan. Tidak ada yang tahu kota kilin yang asli. Rumornya, sebelum air laut iblis menjadi kabut, kota ini sudah ada. Wang Lin mengamati kota dan matanya tertuju pada mata kilin, sehingga membuat dia tercengang. Dia menampar tasnya dengan tangan kanannya dan sepotong batu giok muncul. Sepotong batu giok ini diberikan kepada Wang Lin oleh Limo Wan sebagai hadiah perpisahan. Giok itu berisi semua informasi dari sekte pertarungan jahat. Setelah dia melihat batu giok itu, dia menyadari bahwa binatang kilin memiliki efek yang mirip dengan naga hijau sekte pertarungan jahat. Beberapa saat kemudian, dia menarik pandangannya. Dia mulai melayang dengan santai menuju pegunungan yang mengelilingi kota kilin. Yunfei dengan cepat mengikutinya terbang. Di luar gerbang sisi timur gunung, berdiri dua baris kultivator berjubah biru. Wang Lin memindainya dan menemukan bahwa semuanya berada di tahap formasi inti tahap tengah. Mereka dengan dingin memandang orang-orang yang datang dan pergi. Semua pengunjung menunjukkan batu giok berbentuk kilin. Setelah diperiksa, barulah mereka bisa melewatinya. Di antara para pengunjung tersebut, ada beberapa kultivator formasi inti. Namun para penggarap berjubah biru itu tetap mempertahankan penampilan dingin mereka tanpa ada tanda-tanda rasa hormat. Anehnya, para kultivator formasi inti juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Adegan aneh ini dengan cepat menarik perhatian Wang Lin, dan Yunfei dengan cepat berbisik kepada Wang Lin. Para kultivator ini adalah penjaga yang dikirim oleh istana kota kilin. Di dalam kota kilin tidak ada kelompok besar lainnya seperti istana kota. Jadi di dalam kota kilin, pemerintah kota mengendalikan segalanya. Sekte manapun di luar kota kilin harus mengikuti peraturan kota jika mereka ingin masuk. Wang Lin mengangguk saat mendengarnya. Berdasarkan analisanya, dia berpikir bahwa alasannya adalah karena istana kota terlalu kuat. Itulah sebabnya para penjaga di luar bersikap seperti itu, dan bahkan para kultivator formasi inti tidak berani menimbulkan masalah. Tidak lama kemudian, giliran Wang Lin dan Yunfei yang diperiksa. Mereka mengeluarkan gioknya, dan setelah membayar sejumlah batu roh, dia memimpin Wang Lin ke kota. Ketika Wang Lin berjalan melewati gerbang, dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan menemukan dua kultivator formasi inti tahap akhir bersembunyi di dekatnya. Namun, kedua kultivator formasi inti itu sama sekali tidak menyadari kekuatan jiwanya. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia mengikuti Yunfei menuju kota kilin, sampai mereka berada tepat di sebelah binatang kilin. Dari dekat, binatang kilin ini terasa lebih menakjubkan. Yunfei yang berada di sampingnya segera berkata, "Ini adalah kota kilin, salah satu dari 10 kota utama di lautan iblis. Melihat binatang kilin dari dekat untuk pertama kalinya selalu mengejutkan. Rumornya, sebelum air di laut iblis menguap, memang ada binatang kilin seperti itu. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa jenis binatang suci seperti ini ada di sini." Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.